Terima kasih Anda kembali dalam IDX Second Session Closing. Kita ke Pagiantoro lagi ya, menanyakan tadi mengenai emiten Friend punya di 97. Support dan resistennya bagaimana nih Pak Indra? 97 bagus Pak, itu kalau saya lihat dari low-nya 174, 97 itu masuk di level golden ratio ya, di level 62%. Itu support selanjutnya itu ada di 113 sama di 105. Jadi potensinya kalau dia sampai 105 mungkin 50% koreksi. Dan kemarin juga ada beberapa pertanyaan, ini salah satu saham, nggak tahu ya, favorit teman-teman di Malaysia nih, kemarin pada banyak beli saham Friend. Sering melakukan seminar dengan investor-investor luar ya Pak Indra? Iya, kurang lebih seperti itu Pak. Dan banyak pertanyaan soal Friend? Ya, banyak pertanyaan soal Friend juga. Kemarin juga ada pertanyaan tentang Bank Jago juga. Tapi yang menarik Friend ini kemarin karena dia naiknya cukup signifikan dan kebetulan banyak yang beli, jadi lumayan dibahas lah. Year to date naik 76% lumayan, meskipun hari ini stagnan ya Pak di 118. Ya, mungkin sentimennya masih masih meraba akan keputusan PPKM ya Mbak ya. Oke. Jadi masih memikirkan strategi untuk 17 hari ke depan. Kalau misalnya ada kenaikan di Friend, level yang akan diuji di posisi berapa? Mungkin 137? tembus level 122, dia akan kembali ke level 137. Oke, level tertinggi yang sempat dicapai sepanjang tahun ini ya? Iya. Cut loss hanya jika turun ke posisi berapa? Cut loss paling di bawah level 100 lah Mbak, 100 sudah bisa cut loss. Baik, itu dia rekomendasinya ya untuk pertanyaan Pagiantoro. Semoga bisa membantu Pak keputusan kembali ke Anda. Kita ke saham pilihan pemirsa dari Pak Indra. Antara lain adalah Astra International, direkomendasikan beli dengan support 4.600, resisten 5.420. ICBP yang juga menjadi emiten update kita, sudah dibahas tadi, ternyata direkomendasikan beli dengan support 8.150, resisten 9.000. ITMG juga direkomendasikan. Sorry Mbak, 8.250. 8.250, resisten 9.000. Ya. Oke, dan ITMG di 12.350, resisten di 15.200, serta Telkom 2.840, resisten di 3.310. Ya. Pak Indra, dibandingkan dengan Friend ya, Anda tadi merekomendasikan Telkom. Nanti akan kita bahas, kita sapa penelpon berikutnya terlebih dahulu. Selamat sore. Baik. Selamat sore, Bapak atau Ibu dari mana? Selamat sore, dari Davis, Medan. Pak Davis. Silakan Pak Davis. Mau nanya saham BHIT, BAIP. prospeknya gimana nih untuk besok? Bapak punya di posisi berapa Pak untuk BAIP? 88 ya? Mohon maaf Pak, saham apa? BHIT 88. Ya. BHIT ya Pak ya? Iya, BHIT. Oke, grup MNC ya? Ya, MNC Group. Baik, Apa Mbak itunya? BHIT. Oh, BHIT. BHIT punya di posisi berapa tadi Pak? 88. 88, hari ini 84 ya? Oke, nanti akan kita ulas, ini Apa lebih ke mau di trading. hold apa di cut loss ya? Baik, itu saja Pak Davis. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Davis. Pak Indra, kita ke Telkom terlebih dahulu. Anda lebih memilih Telkom. Kalau tadi Pagiantoro menanyakan soal Friend, Anda bilang juga banyak yang mengidolakan Friend ya, khususnya investor-investor yang Anda temui ataupun berbincang dari Malaysia. Apa yang menarik dari Telkom? Satu, saya penggemar daripada BUMN. Kedua, ini support sebelumnya di level 3.130 sudah break. Jadi akan ada potensi menyentuh previous support di bulan Februari kemarin. Jadi sehingga kemungkinan akan membentuk formasi double bottom. Sehingga risk-nya sangat terukur Mbak dibandingkan Friend yang tadi sangat tinggi ya. Jadi masih bisa beli tapi buy on weakness tampaknya Pak, karena Telkom masih di 3110. Dan Ya, Anda bilang masih. support 2840.
3.040. 3.040. Iya, 3.040 bisa ada di range 3.000 sampai 3.040 lah. Oke, kami koreksi bukan 2840 tapi 3.040. Resisten terdekat Resisten terdekatnya ada di 3.250. 3.250. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Selamat sore. Selamat sore. Pak Indra, Ya, Dengan Bapak siapa dari mana, Pak? saya Henry dari Tangerang Selatan. Silakan, Pak Henry. Selamat sore Pak Indra. selamat sore Pak Henry. Ya, saya mau menanyakan untuk Antam, kenapa NTM. saya lihat kok lebih naik turun ya, kemarin sudah naik tapi sekarang hari ini turun. Untuk jangka pendek menengahnya gimana nih untuk Antam? Baik. NTM Terus Pak. kemudian untuk BBKP ada rencana untuk right issue. Oke. Itu menarik nggak untuk dilakukan? Bapak sudah punya Antam dan BBKP? Tinggi-tinggi Ibu, Oke, tapi sudah punya ya? udah ada harganya Baik. tinggi-tinggi. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Pak Terima kasih Ibu Henry. Bisa, Pak Indra, terima kasih. Terima Selamat sore. kasih. Kita ke Ya. Pak Davis dari Medan terlebih dahulu, Pak Indra ya. Cukup banyak nih pertanyaan untuk Pak Indra sore hari ini. Behit 88, kira-kira peluangnya seperti apa? Benar-benar trading? Ditanyakan tadi adalah untuk esok hari. Untuk esok hari, saya kira nanti tinggal ditunggu di pembukaan market ya. Apabila dia turun atau berada range di atas 80, saya rasa kita bisa melakukan pembelian lagi. Karena level sekarang ini adalah level previous high atau resisten sebelumnya, sekarang berubah menjadi level support. Jadi potensinya kemungkinan besar nih baru koreksi sekitar 60% sih Mbak. Jadi ini kemungkinan bisa menjadi level yang sangat bagus karena apabila dia break, risk-nya terbatas. Tapi kalau tidak break, dia bisa balik ke level 114. 114. Ya, Jadi waspada di posisi berapa? Sekarang kan di 84. Kalau turun waspada lagi, paling di level 75 harus sudah waspada di level 75. oke, lampu merah di level 75 ya. Ya, stop loss di situ. Siap. Kita ke Pak Henry tadi menanyakan mengenai Antam. Lebih ke naik turun katanya ya, volatile. Untuk jangka pendek kira-kira peluangnya gimana? Punya di harga atas tapi tidak disampaikan posisinya. Bagaimana analisis untuk Antam, Pak? Ini kalau dari market global, kemarin ada beberapa kejadian di mana harga market global dari beberapa komoditi tambang itu melemah. Saat ini memang Antam berada di level batas keseimbangannya ya, di level 2180. Mudah-mudahan kalau dia tidak break 2180, dia tidak kembali ke level 2000. Wah, Karena jadi kalau kemarin- ngetes 2180 bisa balik lagi ke psikologis 2000. Ya mungkin bisa lebih rendah daripada itu. Oke. Jadi gimana nih Pak, kalau punya di harga atas, cut loss kalau turun di 2180 atau bisa buy on weakness? Kalau buy on weakness, Nanti makin dalam ya. ya mungkin lebih disiplin aja transaksinya, 2% 3% disiapkan untuk sebagai manajemen resikonya. Baik. Kalau ternyata tidak break ke bawah, ada pembalikan arah, harus confirm di posisi berapa dulu, baru bisa dikatakan peluang kenaikannya terbuka lebar untuk Antam. Apabila dia bisa menembus level 2400. 2400. Bisa dikatakan Antam ini dalam tren apa sekarang, Pak? Sideways. Sideways ya. Kalau Sideways, turun ya. di 2180 apalagi 2000 berarti downtrend. Iya. Baik. Lebih tepatnya apabila dia di bawah level 2100, dia masuk level downtrend. Oke. BBKP, rencana right issue menarik tidak Pak untuk BBKP? BPKP itu Bukopin ya. Bukopin. Hari ini naik 1%, 404. Dan Pak Henry tadi ya, tampaknya punya di harga atas alias masih rugi.
mudah-mudahan bukan di level 800 ya Pak ya. Kalau BPKP secara teknikal saat ini memang berada di level support ya, hampir sama harganya seperti di bulan Mei kemarin. Mungkin level yang paling harus dijaga itu di level 380. Itu bisa membantu kembalikan arah, karena itu salah satu range supportnya itu di 380 sampai di level 400. Kondisi Sekitar 20 dari poin. right issue nantinya Pak kira-kira bisa mendongkrak kenaikan harga tidak? Saya rasa bisa membantu, Mbak. Target Bisa terdekat membantu. untuk BBKP kalau naik dari 404 bisa berharap ke posisi berapa? Level psikologis 450. 450 tercapai, bisa ke target kedua? Target kedua ada di 550. 550. Oke. Ya. Jadi cut loss kalau turun di 300 berapa, Pak? 360. 360 ya? Masih jauh. Ya, sekitar 40 poin. Oke. Masih jauh. Harusnya Baik. sih dia bisa bouncing lagi ke atas. Baik, itu dia ya jawaban untuk pertanyaan dari Pak Henry. Ada pertanyaan dari Pak Andri di Jakarta menanyakan BRMS. Kemudian juga sejumlah pertanyaan lain dari WhatsApp masih akan kita jawab di satu segmen terakhir. Kami segera kembali.